Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natas Rahman dengan NIM akhir 035 dan teman-teman saya. Saya Rudi Dediansyah dengan NIM akhir 1046. Saya Dwi Cahaya lagi dengan NIM akhir 042. Saya Zodabillah dengan NIM akhir 66. Baik, kami akan mempresentasikan yaitu implementasi logika fuzzy untuk sistem otomatisasi pengaturan pengisian baterai dalam pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang didapatkan dari jurnal. Untuk presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, di mana potensi surya Indonesia, di mana Indonesia terletak di khatulistiwa dengan sinar matahari sepanjang tahun, di mana PLTS memiliki peran besar dalam mengurangi emisi karbon dioksida. Masalahnya ialah panas surya menghasilkan arus DC. Tanpa kontrol yang tepat, pengisian baterai dapat melebihi batas kemampuan overcharge yang merusak baterai. Kemudian untuk solusinya yaitu dengan menggunakan logika fuzzy, di mana solar charge controller berbasis logika fuzzy dapat mengontrol arus pengisian secara otomatis dan melindungi umur baterai. Untuk komponen sistem PLTS, yang pertama adalah panel surya, di mana mengubah cahaya matahari menjadi listrik DC melalui efek fotoelektrik. Terdiri dari lapisan P, pembatas, dan lapisan N. Kemudian terdapat solar charge controller, yang terdiri dari satu input di mana outputnya adalah solar cell, dan satu output ke baterai dan satu output ke beban DC, di mana ini berfungsi untuk mencegah arus balik dengan diode protection. Kemudian terdapat baterai atau VRLA, di mana fungsinya untuk menyimpan energi siang hari untuk digunakan malam hari. Tipenya yaitu deep cycle, di mana BSB DP 12 sampai 100 untuk siklus pengisian ekstrim. Kemudian terdapat inverter DC to AC, di mana fungsinya untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dalam bentuk sinus atau kotak atau sinus modifikasi, di mana membutuhkan step up transformer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ada logika fuzzy atau konsep dasarnya. Logika fuzzy sendiri yaitu sistem berdasarkan aturan if, then, jika, atau maka yang mampu memodelkan nonlinear kompleks dengan toleransi terhadap ketidaktepan data. Yang pertama ada fusifikasi, yaitu mengubah variabel numerik non-fuzzy menjadi variabel linguistik fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan 0 atau 1. Kemudian ada inferensi, pembangkitan aturan fuzzy dalam pembentuk if, then. Metode membanding menggunakan operator and, min, dan or, max. Kemudian yang ketiga ada defusifikasi, yaitu transformasi keluaran dari nilai kabur ke nilai tegas sebagai output akhir sistem. Next. Next. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Untuk objek penelitian sendiri ya berlokasi pada Research dan Training Center for Renewable Energy STT PLN dengan baterai VRLA tipe BSB DB12 hingga 100 dengan desain untuk lingkungan tropis dan teknologi nanogel plus pasta kepadatan tinggi. Kemudian kapasitas hingga 3 sampai 4 kali baterai otomotif biasa dan cocok untuk PV, turbin angin atau CHTV. Untuk tahapan perancangan sistem fuzzy-nya sendiri yaitu yang pertama mendefinisikan karakteristik model secara fungsional, mendekomposisi variabel ke input fuzzy, kemudian membentuk aturan atau rule base, mendefinisikan metode defusifikasi, menjalankan simulasi sistem, dan yang terakhir yaitu pengujian dan validasi model. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang keempat pembentukan himpunan fusi. Input 1 tegangan baterai dalam satuan volt. Pada parameter rendahnya itu 0 sampai 10 volt. Normalnya itu 8 sampai 12 volt dan tinggi itu 10 sampai 17 volt. Kemudian input kedua arus baterai dalam satuan ampere. Parameternya itu kecil 0 sampai 22 ampere, sedang itu 6 sampai 40 ampere, kemudian besar 22 sampai 63 ampere. Kemudian yang ketiga outputnya, yakni lama pengisian baterai dalam satuan jam. Parameter pertama itu kecil 1 sampai 5 jam, kemudian parameter kedua itu sedang 5 sampai 10 jam, yang ketiga itu besar 10 sampai 20 jam. Contohnya pada tegangan 9 volt dan arus 25 ampere, fusifikasi tegangan 9 volt
rendah 0,5, normal 0,5, dan tinggi 0. Fusifikasi arusnya 25 ampere, kecil 0, sedang 0,83, besar 0,17, sehingga pengisiannya itu selama 2,8 jam. Lanjut. Kemudian metode inversi Mamdani, Max-Min. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahap pertama pembentukan himpunan fusi membentuk kurva fusi input, yakni tegangan dan arus, kemudian outputnya lama pengisian dengan fungsi keanggotaan triangular. Tahap kedua, aplikasi fungsi implikasi. Menggunakan operator N, lalu nilai min dari setiap pasangan aturan. Contoh, R2 sama dengan min 0,5, 0,83 sama dengan 0,5. Kemudian tahap ketiga, komposisi aturan menggunakan operator max union untuk menggabungkan semua aturan. Output berupa kurva fusi komposit. Yang keempat, defusifikasi atau penegasan. Mengubah kurva fusi menjadi nilai Krips tunggal. Contohnya tegangan 9 volt ditambah arus 25 ampere sehingga lama pengisiannya itu 2,8 jam. Next. Hasil pengujian fusifikasi pada tabel 1, fusifikasi tegangan 9 volt, himpunan fusinya rendah, normal, tinggi, nilainya itu 0,5, 0,5, dan 0. Kemudian tabel 2, fusifikasi arus 25 ampere, himpunan fusinya sama, kecil, sedang, besar. Kemudian nilai mu-nya 0,0, 0,83, kemudian 0,17. Kemudian aplikasi implikasi operator min n dapat kita lihat sendiri di situ dari R1, R2, R3 hingga R9. Next. Kesimpulannya, metode fusifikasi Mamdani berhasil diterapkan pada solar charge controller untuk melindungi baterai PLTS dari overcharge. Yang kedua, sistem secara otomatis mengatur arus yang masuk dari solar cell ke baterai melalui pendekan soft switch. Yang ketiga, rancang fusi menggunakan kurva keanggotaan, tegangan, rendah, normal, tinggi, dan arus kecil, sedang, besar yang valid. Yang keempat, uji kasus tegangan 9 volt tambah arus 25 ampere menghasilkan waktu pengisian ideal 2,8 jam berdasarkan defusifikasi. Yang kelima, sistem efektif menghindari kelebihan arus dan memperpanjang umur baterai deep cycle pada lingkungan tropis Indonesia. Baik, berikut merupakan proses pembentukan fazi yang kita gunakan berdasarkan jurnal yang kita pakai. Yang pertama, kita ketik fazi. Jika sudah muncul, kita tambahkan inputnya dengan 2 input. Dan kita atur input 1 dan input 2 nya. Dengan input 1 kita beri nama tegangan baterai, dan input 2 kita beri nama arus baterai. Dan untuk output kita beri nama pengisian baterai. Setelah kita beri nama untuk masing-masing input dan maupun output, kita atur input dan kedua inputnya, yaitu tegangan dan arus, serta juga outputnya. Setelah menentukan jumlah input dan output, kita atur kedua input dan outputnya. Dimana untuk input tegangan kita pertama beri nama rendah dan ubah menjadi trapesium dengan range 0 hingga 15. Kita ubah nilainya menjadi 6 dan 9. Kedua, kita beri nama normal, ubah menjadi tidak perlu, dan nilainya kita beri 6, 8, dan 10. Dan yang terakhir, tinggi, kita ubah menjadi trapesium dengan nilai 9 dan 10. Setelah itu kita atur input arus, kita ubah range-nya 0 hingga 50. Yang pertama kita beri nama
kecil, kita ubah menjadi trapesium dan kita ubah nilainya menjadi 5 dan 20. Yang kedua kita ubah menjadi sedang, kita ubah menjadi perlu tetap segitiga dengan nilai 5, 19 dan 30. Dan yang terakhir besar, kita ubah menjadi trapesium dan kita ganti nilainya jadi 20 dan 30. 20 dan 30. Dan yang terakhir, pengisian baterai atau output kita setting di 0 hingga 10. Pertama kita beri nama kecil, kedua dengan bentuk trapesium kita berubah namanya nilainya jadi 1 dan 5. 1 dan 5. Kedua beri nama sedang, kita ubah nilainya menjadi 1, 4 dan 9. Dan terakhir kita beri nama besar, kita ubah menjadi trapesium dan ganti nilainya menjadi 5 dan 9. Setelah setiap input dan output di setting dengan nilai tertentu, kita setting, lalu kita tentukan rules yang akan digunakan pada fuzzy berikut. Pertama rendah, kecil, dan kecil. Kedua rendah, sedang, dan kecil. Rendah, besar, sedang, dan seterusnya. Kita kembali ke setelah rules ditentukan atau diatur, lalu kita dapat melihat rules dan hasilnya bahwa akan muncul seperti berikut dengan tegangan tertentu dan arus tertentu menghasilkan waktu berapa. Mungkin itu saja untuk pembentukan fuzzy dari jurnal. Selanjutnya kita lanjutkan ke Simulink. Baik, di sini kita akan membuat simulasi rangkaian pada Simulink. Jadi di sini kita akan membuat dua inputan yang awalnya tegangan dan arus, kemudian kita gabungkan dengan mux dari kedua input supaya bisa masuk ke fuzzy logic controllernya. Kemudian kita menggunakan display untuk mengetahui output nilai keluarannya. Kita tinggal sambung saja. Nah, setelah itu kita dapat mengubah supaya mempermudah karena untuk pasang 1 dan pasang 2-nya itu arus. Nah, selanjutnya displaynya kita ubah menjadi nama pengisian. Nah, pada fuzzy logicnya kita tinggal mengganti yang telah kita buat pada sebelumnya, yakni kita bisa memanggilkan pada command window fish apakah ini sudah diupload apa belum, atau udah masuk ke current folder apa belum. Nah, apabila sudah masuk, dia dapat bisa dipanggil pada blok parameter fuzzy logic controllernya
Kemudian kita tinggal mengubah apabila kita ingin masukkan 12 volt untuk tegangannya, atau kita katakan 9 volt seperti pengujian. Kemudian arusnya itu 25 ampere. Oh, misalnya 25 ampere saja. Nah, kita tinggal run. Jadi lama pengisian baterainya itu sekitar 2 jaman dari tegangan 9 volt dan arusnya itu 5 ampere. Apabila kita gunakan tegangan 10 volt dan jadi lama waktunya itu sekitar 4,6 jam. Nah, begitulah simulasi dari sistem pengisian baterai PLTS ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.